datang di Kriwil Life. Ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan melakukan senam hamil untuk trimester 2 dan 3, serta melakukan latihan nafas untuk persiapan persalinan. Nah, senam hamil sendiri memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya adalah mengurangi nyeri atau keluhan selama kehamilan, mengencangkan dan menguatkan otot, menguatkan jantung dan paru, meningkatkan metabolisme dan memperlancar aliran darah, menjaga agar berat badan tidak naik berlebihan, membuat tidur ibu lebih nyenyak, membantu optimalisasi posisi janin, dan tentunya mempercepat pemulihan pasca persalinan. Nah, sedangkan untuk latihan nafas itu tidak kalah pentingnya dan banyak sekali manfaatnya. Seperti misalnya meningkatkan suplai oksigen ke dalam tubuh ibu, membantu supaya ibu tetap rileks, membantu ibu tetap fokus saat persalinan, dan tentunya juga membantu mengurangi kecemasan serta ketegangan saat persalinan. Nah, sebelum kita memulai senam kita kali ini, silahkan ibu menggunakan pakaian yang nyaman, siapkan matras di dekat ibu, dekatkan air minum di dekat ibu supaya nanti ibu mudah mengambilnya, dan perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, kehamilan haruslah di atas 24 minggu. Pastikan kehamilan ini merupakan kehamilan normal, tidak ada riwayat perdarahan atau plasenta previa. Hentikan senam hamil jika ibu mengalami pusing, berkunang-kunang, kram perut, nyeri, kelelahan, atau merasa terlalu panas. Pastikan ibu tidak dehidrasi atau overheating. Pastikan ruangannya nyaman dan tidak panas. Jangan memaksakan diri, lakukan sesuai kemampuan fisik ibu. Gunakan pakaian dan bra yang nyaman. Pastikan alas atau matrasnya juga nyaman. Perhatikan keseimbangan saat melakukan senam hamil. Berikan jeda 1-2 jam antara waktu makan dengan waktu senam hamil. Dan jika memungkinkan, jangan senam sendiri, ajaklah pasangan atau teman untuk mengawasi saat ibu melakukan senam hamil ya. Oke, sekarang mari kita latihan nafas dulu. Kita akan belajar dua nafas relaksasi dan nafas tiup. Nafas relaksasi ini bisa digunakan nanti ketika ibu mengalami kontraksi, atau bisa juga digunakan pemulihan pada masa nifas. Jadi misalnya ada luka SC atau luka perineum yang kurang nyaman, ibu bisa menggunakan nafas relaksasi ini. Nah, waktu untuk berlatih nafas sendiri itu sebenarnya bebas, senyamannya ibu. Dan ibu bisa berlatih misalnya ketika jeda iklan, atau misalnya sambil menunggu sesuatu. Ibu juga bisa melatih nafas ini dalam posisi berdiri, duduk, maupun tiduran gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika berlatih nafas itu pastikan untuk fokus dan buka dadanya. Jadi usahakan posisi dadanya ini terbuka, tidak membungkuk seperti ini. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Silakan letakkan tangannya di atas dada, kemudian pejamkan mata supaya lebih fokus. Ibu bisa menghitung 1-3 atau 1-5 sesuai kemampuan ibu. Ketika tarik nafas dihitung, buang nafas lewat hidung, dihitung lagi. Jadi memang kita tarik nafas dan buang nafas itu sepelan mungkin. Kita mulai ya. Inhale 1, 2, 3. Exhale 1, 2, 3. Inhale 1, 2, 3. Exhale 1, 2, 3. Kita tambah. Inhale 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4. Inhale 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4. Inhale 1, 2, 3, 4, 5. Exhale 1, 2, 3, 4, 5. Satu kali lagi. Inhale 1, 2, 3, 4, 5. Exhale 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika di awal ibu tidak bisa langsung inhale 5 hitungan atau exhale 5 hitungan, tidak apa-apa jika hitungannya baru sampai 3. Nanti di selanjutnya ibu bisa menambahkan ritme hitungannya. Yang tidak boleh adalah ketika belajar nafas, ibu menahan nafas. Jadi misalnya ketika dihitung sampai 3 saat inhale atau tarik nafas, kok udah habis, itu jangan ditahan 4-5 hitungannya ibu menahan nafas, tapi segera hembuskan kembali. Pokoknya prinsipnya tetap rileks dan jangan menahan nafas ya. Nah, yang selanjutnya adalah nafas tiup. Nafas ini bisa ibu lakukan ketika sudah ada dorongan meneran, tetapi sebenarnya pembukaannya belum lengkap.
Nafas ini sangat sederhana dan sangat mudah dilakukan. Prinsipnya adalah inhale 2 kali dan exhale 2 kali. Sebenarnya untuk buang nafas atau exhale-nya ibu bisa menggunakan mulut atau menggunakan hidung. Dua-duanya diperbolehkan senyamannya ibu. Nah, nafasnya adalah sebagai berikut. Inhale, inhale, exhale, exhale. Nah, ibu bisa melakukan ini saat kontraksi dan ada keinginan untuk mengejan padahal pembukaannya belum lengkap. Itu tadi latihan nafasnya. Memang nafas relaksasi sedikit lebih sulit dipelajari dibandingkan nafas tiup ya, karena nafas relaksasi ini nanti semakin ibu melatih nafas itu akan semakin panjang inhale atau tarikan nafasnya dan exhale. Jadi silahkan semangat berlatih supaya nafasnya semakin panjang ya. Nah, mungkin udah pada nggak sabar ya mau senam hamil. Oke, silahkan gelar matrasnya, dekatkan air minumnya, dan yuk kita senam. Sebelum melakukan senam, kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Yang pertama kita akan pemanasan otot leher dulu. Silahkan letakkan tangannya di bawah dagu, lalu dorong kepalanya ke atas dan tahan selama 8 hitungan. Kemudian letakkan tangan di atas kepala, tundukkan kepalanya, rasakan stretch di area leher sambil kita hitung 8 hitungan atau boleh 2 kali 8 hitungan senyaman ibu ya. Nah, kemudian kita bawa lehernya ke samping, kemudian tahan, hitung 2 kali 8 hitungan. Selanjutnya kita lakukan di sisi sebaliknya. Sama, kita juga tahan 2 kali 8 hitungan. Pemanasan tidak boleh di skip karena ini membantu tubuh kita siap untuk gerakan inti atau gerakan berikutnya yang mungkin lebih berat. Silakan letakkan tangannya di pinggang, kemudian putar kepala secara perlahan-lahan searah jarum jam. Tidak perlu terlalu cepat, perlahan-lahan sambil tetap mengatur nafas. Lalu kita putar lagi kepalanya ke arah berlawanan. Nah, setelah itu bawa tangannya ke depan, lurus, lalu silahkan cengkramkan tangannya untuk mulai pemanasan jari-jari tangan. Setiap gerakan ibu bisa menghitung 8 kali hitungan atau 2 kali 8 hitungan, tergantung kemampuan atau kondisi fisik ibu saat itu ya. Lalu setelah itu bawa tangannya menghadap ke atas dan tekuk tangan ke arah bahu. Jadi kita mulai lemesin sikunya sambil tetap untuk mengatur nafas ya. Nah, setelah itu silakan letakkan tangannya di bahu, kemudian boleh diputar ke arah depan. Pastikan ketika memutar tangan ini, memutar bahu, itu rasakan ada stretch dan juga pemanasan di otot dada. Jangan lupa untuk melakukan gerakan ke arah sebaliknya, jadi diputar ke belakang. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemanasan badan. Buka kakinya selebar pinggul, kemudian inhale bawa tubuhnya ke samping, exhale kembali tegak. Inhale bawa tubuhnya ke samping, exhale kembali tegak. Inhale ke samping, exhale kembali tegak. Lakukan 8 hitungan ya. Kemudian kita ganti ke sisi sebaliknya. Oke, selanjutnya kita akan pemanasan kaki. Letakkan tangan di pinggang, kemudian angkat kakinya ke atas. Lakukan secara perlahan-lahan. Jika dirasa ibu kurang seimbang atau kurang balance gitu ya, ibu bisa melakukannya sambil berpegangan pada kursi. Nah, ini ibu bisa lakukan 2 kali 8 hitungan atau 8 hitungan, dan bisa juga sambil memegangin perutnya ya. Jadi tangannya boleh di pinggang atau boleh sambil memegang perutnya. Kemudian kita buka kakinya ke samping,
tangannya di atas. Jadi sebenarnya ini adalah modifikasi dari gerakan jumping jab. Nah, seperti ini. Kita lakukan sama 2 kali 8 hitungan atau 1 kali 8 hitungan tergantung kondisi fisik ibu. Oke, sekarang kita akan masuk ke gerakan inti ya ibu-ibu. Silahkan buka kakinya selebar bahu, lalu rentangkan tangannya ke depan, ke samping, dan ke atas. Depan, samping, atas, kembali lagi ke samping. Depan, samping, atas, kembali lagi ke samping. Lakukan gerakan ini 2 kali 8 hitungan atau 1 kali 8 hitungan tergantung kondisi fisik ibu ya. Nah, manfaat gerakan ini adalah untuk melatih otot lengan dan otot bahu kita ya, supaya nanti kuat ketika kita gendong-gendong adik bayi. Oke, gerakan selanjutnya kita akan buka arm kita dan juga kita akan melangkah ke samping kanan dan kiri. Jadi ibu boleh mulai kanan dulu atau kiri dulu. Kita buka tangan kita seperti ini. Usahakan benar-benar dibuka ya dadanya ya, nggak usah malu-malu. Sambil kita melangkahkan kaki ke kanan dan ke kiri. Sekali lagi, gerakan ini juga boleh dilakukan 2 kali 8 hitungan atau 1 kali 8 hitungan tergantung kondisi fisik ibu ya. Tapi aku sih menyarankan kalau bisa itu 2 kali 8 hitungan. Nah, gerakan ini gunanya selain untuk melatih otot kaki dan otot dada, juga untuk melatih otot lengan. Jadi satu gerakan ini kita melatih 3 otot sekaligus. Oke, kita masih akan melatih otot bahu. Kita rentangkan tangan, kemudian kita putar ke depan. Nah, ini kita melatih otot bahu kita dan otot lengan kita. Karena nanti ketika kita sudah jadi ibu gitu ya, udah ada adik bayi, kita akan sering menggendong adik bayi. Jadi kita tetap harus latih arm kita supaya nantinya kuat dong ketika ngangkat-ngangkat atau gendong-gendong. Kita lakukan 2 kali 8 hitungan atau boleh 1 kali 8 hitungan ya. Selanjutnya, satukan tangan di depan dada, kemudian kita angkat ke atas. Dari samping gerakannya seperti ini. Ini kayaknya gerakannya gampang ibu-ibu, tapi coba dilakukan ya. Sama boleh dilakukan 2 kali 8 hitungan atau 1 kali 8 hitungan. Dan ini masih sama fungsinya untuk melatih otot lengan dan bahu kita. Yuk semangat yuk, biar kuat nanti gendong adik bayi ya. Oke, sekarang kita akan melakukan hip circle atau goyang pinggul gitu ya. Buka kakinya selebar panggul. Kemudian tangannya boleh di pinggang, kita putar panggul kita ke depan. Nah, gerakan ini bisa membantu optimalisasi posisi janin dan membantu supaya janin lebih mudah untuk masuk panggul atau turun ke bawah. Jadi kalau misalnya kalian udah trimester 3, boleh banget nih sering-sering melakukan goyang panggul ini. Misalnya sambil masak atau misalnya sambil nunggu sesuatu, boleh banget melakukan goyang panggul ini. Nah, setelah kita melakukan gerakan ini searah jarum jam, kita boleh lakukan gerakan berlawanan arah jarum jam. Masing-masing boleh 2 kali 8 hitungan atau 1 kali 8 hitungan ya. Selanjutnya kita akan melakukan sumo squat. Silahkan buka kakinya lebih lebar dari panggul, tangannya di pinggang, kemudian kita turunkan tubuh ke bawah dengan posisi tubuhnya itu tetap tegak, jadi nggak condong ke belakang. Lakukan gerakan ini 2 kali 8 hitungan atau 1 kali 8 hitungan. Inhale ketika lurus, exhale ketika turun ke bawah. Inhale ketika naik, exhale ketika ibu-ibu ke bawah. Nah, tangannya boleh dipinggang, boleh juga menahan perutnya kalau dirasa perutnya sudah terlalu besar atau terasa berat ya. Nah, gerakan ini gunanya untuk membantu optimalisasi posisi janin, menguatkan otot-otot yang ada di paha dan juga di pinggul. Makanya kadang-kadang setelah ini bagian paha dalamnya mungkin akan terasa sedikit pegal.
Oke, kemudian selanjutnya inhale, exhale, bawa tubuhnya turun, lalu kita goyangkan ke kanan dan ke kiri. Cukup 8 hitungan saja. Ibu boleh sambil berpegangan kalau misalnya dirasa terlalu sulit gerakan ini. Inhale, exhale, kita turun lagi. Lakukan lagi 8 hitungan. Ya, jadi memang harus ada jedanya nih untuk melakukan gerakan ini. Oke, sebelum melakukan gerakan selanjutnya, dekatkan dulu kakinya. Kemudian letakkan tangan di pinggang, lalu shake. Kita sedikit jalan di tempat dulu, biar kakinya nggak terlalu pegel ya. Selanjutnya kita akan melakukan gerakan wide knees up. Jadi silakan buka kakinya sedikit lebih lebar dari panggul, tubuhnya tegak. Kemudian angkat kakinya ke atas dari samping. Nah, seperti ini ya. Kaki yang satunya tetap stay, kaki yang satu diangkat ke atas. Jika dirasa kurang balance atau kurang seimbang, ibu bisa menggunakan bantuan kursi. Gerakan ini bisa dilakukan 2 kali 8 hitungan atau 1 kali 8 hitungan. Selanjutnya kita lakukan di sisi yang lain. Jadi semua gerakan itu usahakan melibatkan 2 sisi tubuh. Sama dengan gerakan yang pertama, lakukan 2 kali 8 hitungan atau 1 kali 8 hitungan tergantung kondisi fisik ibu. Dan jika dirasa kesulitan untuk menjaga keseimbangan, ibu bisa menggunakan bantuan kursi untuk pegangan atau boleh juga berpegangan pada tembok, atau boleh juga kalau ada pasangannya berpegangan pada pasangannya ya. Selanjutnya kita akan ganti posisi di bawah. Pertama kita akan melakukan gerakan cat cow pose. Ini gerakan bisa untuk mengurangi back pain dan juga bisa untuk membantu optimalisasi posisi janin. Ketika inhale, buka dadanya. Ketika exhale, lengkungkan punggungnya, tengok perutnya, masukkan tulang ekornya. Inhale, buka dadanya. Exhale, masukkan tulang ekornya ke dalam. Inhale, buka dadanya. Exhale, masukkan tulang ekornya. Lakukan gerakan ini 2 kali 8 hitungan ya. Selanjutnya, kita akan melakukan posisi bird dog position atau balancing pose. Bawa tangan kiri ke depan, kaki kanan ke belakang. Inhale, ketika exhale, bawa tangan dan kakinya ke arah dada. Inhale, panjangkan tangan dan kaki. Exhale, bawa ke arah dada. Lakukan 2 kali 8 hitungan ya. Ini bisa membantu optimalisasi posisi janin dan menguatkan otot pinggul serta paha. Oke, kita akan lakukan sisi satunya. Inhale, panjangkan tangan kanan dan kaki kiri. Exhale, bawa tangan dan kakinya ke arah dada. Lakukan 2 kali 8 hitungan atau 1 kali 8 hitungan ya.
Selanjutnya kita akan istirahat dulu di rest position. Silakan bawa tubuhnya ke belakang, buka pahanya, panjangkan tubuhnya ke depan. Kita akan ada di posisi child pose sambil mengatur nafasnya. Sekarang bawa lagi tubuhnya ke depan. Kemudian kita akan melakukan gerakan untuk menguatkan otot kaki. Silahkan ibu-ibu untuk tidur sambil miring ya. Pastikan posisinya nyaman. Luruskan kedua kakinya, atur posisinya. Oke. Selanjutnya silahkan angkat kaki yang di atas. Inhale, exhale, letakkan lagi. Inhale, angkat, exhale, letakkan. Inhale, angkat, exhale, letakkan lagi. Ini untuk menguatkan otot kaki dan juga bagian paha serta pinggul. Silahkan lakukan gerakan ini 2 kali 8 hitungan. Selanjutnya kita akan modifikasi gerakannya. Jadi angkat, tekuk dulu ke arah dada, angkat lagi, baru diletakkan. Angkat, tekuk ke arah dada, angkat lagi, baru diletakkan. Kita lakukan lagi, angkat, tekuk ke arah dada, angkat lagi, letakkan. Angkat, tekuk ke arah dada, angkat lagi, letakkan. Selanjutnya satukan tumit dengan tumit, kemudian tekuk kakinya. Ibu bisa tekuk segini atau kalau mau challenge boleh semakin dekatkan ke arah dada. Kemudian inhale, kita buka pahanya, exhale, tutup lagi. Jadi seperti kerang ya gerakannya, seperti kerang yang membuka dan menutup. Nah, silakan lakukan gerakan ini 2 kali 8 hitungan. Ini untuk membantu supaya open hip kita, menguatkan otot-otot di area panggul dan area paha. Oke, selanjutnya kita akan melakukan gerakan di sisi satunya ya. Gerakannya sama, pertama luruskan kaki, kemudian angkat kakinya ke atas. Inhale, angkat ke atas, exhale, letakkan kembali. Lakukan 2 kali 8 hitungan. Selanjutnya kita akan melakukan modifikasi. Jadi angkat, tekuk ke arah dada, angkat lagi, lalu letakkan. Angkat, tekuk ke arah dada, angkat lagi, kemudian letakkan. Lakukan 2 kali 8 hitungan atau boleh 1 kali 8 hitungan tergantung kondisi fisik ibu. Selanjutnya, satukan tumit dengan tumit, tekuk kakinya, atau boleh semakin didekatkan ke arah dada kalau mau challenge. Lalu inhale, buka pahanya, dan exhale, tutup pahanya. Lakukan 2 kali 8 hitungan ya. Selanjutnya, silakan ibu terlentang, tangan diletakkan di kanan kiri tubuh. Kemudian saat inhale, angkat tubuhnya ke atas. Jika tidak bisa terlalu tinggi, maka tidak usah terlalu tinggi. Pastikan ketika meletakkan pantatnya di matras, lakukan dengan perlahan-lahan ya. Inhale, angkat tubuhnya ke atas. Kemudian ketika exhale, letakkan kembali pelan-pelan.
Lakukan gerakan ini 2 kali 8 hitungan. Ini juga bisa membantu untuk mengencangkan otot-otot yang ada di bawah atau pelvic floor. Jadi ini adalah salah satu gerakan senam Kegel. Jadi ketika ibu mengangkat tubuhnya ke atas, itu silahkan otot-otot di area pelvic, otot-otot pantatnya itu silahkan dikencengkan gitu. Selanjutnya kita akan masuk di gerakan inti terakhir. Silahkan bawa kakinya ke atas dan gerakan seperti mengayuh sepeda. Lakukan gerakan ini 2 kali 8 hitungan ya. Oke, selanjutnya sekarang kita akan melakukan pendinginan. Pendinginan ini tidak boleh di skip, jadi tetap harus dilakukan supaya nanti otot-ototnya tidak terlalu sakit. Luruskan kaki kiri, tekuk kaki kanannya, letakkan siku menempel di lutut sebelah dalam kaki kanan, kemudian putar tubuhnya ke kiri, tahan 8 hitungan. Lakukan gerakan yang sama untuk di sisi sebelahnya ya. Pastikan untuk tetap mengatur nafas dan tidak menahan nafas meskipun kita gerakannya cuma diem aja. Yang ditahan adalah gerakannya, bukan nafasnya. Selanjutnya kita luruskan kedua kaki. Inhale, panjangkan kaki ke depan. Exhale, bawa telapak kakinya ke atas. Rasakan stretchnya di pergelangan kaki. Lalu buka kakinya sedikit dan kita putar kakinya ke arah dalam. Dan tentunya kita putar juga ke arah luar ya. Selanjutnya tekuk kaki kanan, panjangkan kaki kiri, kemudian panjangkan tubuhnya ke sisi kiri. Stretch, rasakan peragangan di area tubuh sebelah kanan ya. Kemudian silahkan tarik nafas, buang nafas, panjangkan ke sisi sebelah kiri, tahan posisi tapi tetap bernafas. Silahkan hitung 1 kali 8 hitungan. Ingat, tetap bernafas, hanya gerakannya aja yang ditahan. Selanjutnya kita ganti kaki, silahkan tekuk kaki kiri, panjangkan kaki kanan. Inhale, bawa tubuhnya lurus. Exhale, panjangkan ke sisi kanan, rasakan stretch di sisi kiri. Kemudian tarik nafas, exhale, panjangkan tubuhnya ke sisi kanan. Lalu tahan posisi, silahkan tetap bernafas, tahan 1 kali 8 hitungan. Oke, selanjutnya silahkan panjangkan tubuhnya ke atas. Rasakan stretch, panjangkan tubuhnya ke atas sepanjang mungkin. Kemudian bend tubuhnya ke sisi kanan. Inhale, bawa tubuhnya ke atas, bend lagi ke sisi kiri. Inhale, bawa ke atas, panjangkan tubuhnya, buang ke samping. Bawa lengan kanannya ke depan, kemudian tahan 8 hitungan. Selanjutnya kita ganti lengan yang kiri, tahan 8 hitungan. Lalu satukan kedua tangan di belakang, stretch ke belakang, tahan 8 hitungan. Satukan tangan, inhale, bawa tangannya ke atas, exhale, buang ke samping. Lagi inhale, bawa ke atas, exhale, buang ke samping. Kita lakukan 1 kali lagi. Nah ibu-ibu, demikian senam hamil kita hari ini. Terima kasih, semoga sehat selalu ya.